Aku dari sandangan aja wis ngeri kan. Iya. Wih. Coba dijejerno Kang, ambing ini sampean Kang. Iya. Iya. Apa Bagus kira-kira tertarik enggak? Mamane gak gelem barter Kang. Kon maharno pisane Kang gitu. Ben padha naga sastra ambek naga siluman ya le. Lho. Oh, padha gagahe Kang ya. Padha gagahe Kang. Waduh ya. Tapi secara isoterisnya Kang, isoterisnya itu memang sing ngene sampean itu lebih indah Kang. Secara isoteris lho ya. Apalagi naga siluman kan mbake naga Kang. Tapi ini wingit loh, beda kan? Ya itu. Apa Kalau karena punya warangan? punya Bagus ini kan aksesorisnya Kang. Iya. Ya. Benar. Oh iya karena Cirebon Kang. Yang punya Kang Hamdi kan Cirebon itu ya. Iya, punya abah. Apa punya apa yang Cirebon? Cirebon nih. Wih. Keren banget. Nah. Bisa taruh Pak beneran Hamdi, nih. saya kan masih ya sedikit awam lah tentang keris. Ini mau tanya saya. Gimana? Apa perbedaannya dari dua keris ini? Dari segi seninya atau historinya? Apa dari ya mohon maaf kekuatan atau magicnya Kekuatannya. gimana? Kalau aku jawab dari seni, Pak. Ya seni. Dari seni. Kalau punya aku ini kan naga siluman. Ah, Jadi ekor nggak kelihatan, Bang. Langkahnya ada kerawang di sini, Bang. Jadi jarang ditemukan. Cuma punya Bagus ini karena ini naga sosro, ada kidang dan ada makoro di sini. Itu namanya naga sosro, apalagi lunya berapa nih? Tuh 2 3 4 5 6 7. Lu 12, Kang. 13. Yang banyak itu lu 11. Lu 11 ini lu 13 ya. Sosro ya. Naga sosro ya. Dan aku yakin ini era Sultan Agung, tapi Warangka kok Cirebon gitu loh. Nah, itu loh sing aneh. Lu Ya. dapatnya dari mana apa nih? Seperti ini kan Sultan Agung kan. Sultan Agung ya. Jadi mirip, daun-daunnya mirip. 5 7 ya Kang ini. Iya. Lu 7. Kalau masalah isotari, Kang Jati ini ahlinya. oh. Tadi kan udah ngomong Kang Jati, kalau wingit ini. Wingitan naga sosro. Naga sosro. Iya. Cuma memang beda apa karena warangan belum kontras kan warangan Iya. lama nih kan. Warangan lama ya. Enggak ya, bukan Bukan, karena warangan ya. bukan. Cuma ada rasa Iya. iya kan. Kalau naga sosro kan gitu kan. Itu kan terkenalnya naga sosro di samping satu untuk perlindungan dan kewibawaan. Dia bisa melindungi jangankan rajanya, itu seluruh rakyat sebenarnya. Seluruh Kan? rakyat. Iya. Oh. Itu. Pelindungnya kelas tinggi. Jadi anu Pak ya, keris ini memang sengaja harus dipunya para petinggi. Betul. Kan ini agemannya paling enggak itu minimal itu senopati. Oh, siap. Senopati. Karena senopati kan itu dia seorang pemimpin perang. Perang. Dia harus membawa ini untuk melindungi anak buahnya, gitu lah. Terus anu Kang, kira-kira keris ini kalau dari segi tahun dibuat kira-kira tahun berapa? Eranya aja Eranya. Kalau Sultan Agung ya 15 ya. 16 17. 16-17 ya. Berarti tahun 1600. 600. Ya. Kalau sekarang ya lebih kurang 600 tahunan lah. Gitu. Nah, kalau yang Cirebon ini yang saya nggak tahu, yang punya Abah Hamdi ini, Kang Hamdi ini eranya masuk ke Ini Sultan Agung juga. Sultan Agung ya. Iya. Tapi seera ya. Satu era. Satu era ya. Kau lihat dari suluran daunnya ukirnya nih kan. Sama kok. Cuman kan yang membedakan naga siluman ini kan ada duluan kan, sebelum adanya naga sosro. Oh gitu. Iya. Nah, filosofinya gitu ya. Iya, itu lah. Keren banget. Benar. Info yang aku dengar di luar sana memang Iya. benar kan. Jadi naga siluman banget. itu mbahnya naga. Oh, siluman banyak nogo. Mbahnya naga. Jadi ini lebih tua ya kan Lebih ya. tua secara Filosofi. bentuknya ya. Bentuk naga siluman dengan naga sosro, naga rojo, naga keke itu. Kelasnya naga itu yang paling tinggi kan naga siluman. Memang kalau kita dengar siluman kan koyoke ngeri kan. Iya.
Akhirnya orang berpikiran siluman itu kan kayak demit. Kirain siluman itu ya. Iya, siluman itu Jadi-jadian. padahal bukan itulah. Karena dianggap itu satu cikal bakal, jadi dituakan seolah-olah itu sudah menjadi tidak nyata, tidak kelihatan, makanya kan kayak siluman kan. Padahal bukan siluman. Itulah. Eranya Naga Siluman itu zamannya Naga Basuki. Terus Antaboga. Basuki Sumeneb yang terkenal. Iya, Oh. itu kan dia ke tahapan punya kewenangan, dia kan di bumi sap 5 kan, Naga Basuki. Kalau Antaboga itu sap yang ketujuh Iya, iya. di bawah bumi. Jadi Antaboga itu yang paling tinggi tingkatannya. Dia di 7 lapis bumi. Kalau Naga Basuki ini di sap yang kelima. Itu Naga Basuki. Keren, keren banget. Ngomong-ngomong Senen apa nih Kang sekarang? Ini Senen Pahing. Ini turunnya Wahyu. Turunnya Wahyu. Iya. Wih. Lahirku ya. Ya, makanya orang Senen Senen Pahing. Pahing, maaf kalau saya mau membabar sedikit, bagus kalau diperbolehkan ya. Orang Senen Pahing itu dicintai, baik orang laki maupun perempuan. Senen Betul? Pahing. Turunnya Wahyu. Karena bunga apa? Bunga. Senen Jadi bunga Senen Kang, itu ya? bunga. Itu yang mencintai, yang menyenang itu bukan lagi perempuan lagi. Perempuan semakin kalau bagus kuat. Itulah. Karena apa? Bukan bagus yang mencintai, tapi orang perempuan atau laki itu sendiri. Karena Senen itu adalah bunga. Pahingnya sendiri Pahing itu api, itu punya semangat, semangat ya. jiwa yang sangat luar biasa. Matanya keras. Wataknya keras, Keren, keren. tapi jiwa sosialnya tinggi. Itulah. Itulah. Nah, neptunya Senen itu adalah 4, Pahing adalah 9, 13. Makanya pas. Pas lo telulas ya. Pas lo. Lah, olah apa tak sebut nunggu ngene kan akhirnya gak iso barter Enggak kan. dijual nih Kang Raya. Ya iku akhirnya kafe nih sing di anu no kan. Di kelasno ijol kafe ae kan. Itu. Bisa pas ya. Tapi hati-hati memang cenderung Senen Pahing itu bagus, itu masuk ke perempuan. Bukan bagus loh ya. Tapi perempuannya itu sendiri yang nyari masalahnya. Itulah. Nek nuruti iso kawin ping selawe iso. Podo wae bagus, Pak. Nah itu karena aroma bunga itu loh. Kawin 11 kali. Nah itu. Wih 11. Sampai takon paling lah Senin kan. Itu. Tapi anehnya nanti grand openingnya itu malah Selasa Kliwon kalau saya hitung loh. Betul. Tanggal 17. Nah Selasa Kliwon itu Anggoro Kasih. Apa itu Anggoro Kasih? Anggoro Kasih itulah hari yang memang disakralkan untuk orang Jawa. Malam Selasa Kliwon atau orang Anggoro Kasih itu memang untuk mensucikan diri. Itulah. Iku tingkat pengasihannya tinggi. Aku kaget kan tak hitung tanggal 17 itu masuknya Selasa Kliwon. Anggoro kasih ya. Ya Anggoro Kasih itu hari kasih sayang sebenarnya. Bukan 14 November, 14 Februari. Kalau 14 Februari kan memang anu ya, apa? Hari kasih sayang Kasih sedunia. sayang sedunia. Tapi kalah ambek Selasa Kliwon. Selasa itu 3, Kliwon itu 8. Selasa itu geni ya. Makanya pas sampean Pahing kan masuk api. Selasa juga api. Nah, Kliwonnya itu di punjer, dia di tengah. Dia yang bisa menggerakkan 8 penjuru mata angin. Makanya Kliwon itu di tengah. Sebenarnya Kliwon itu adalah bunga teratai. Nah, kalau saya masuk ke nenek moyang atau leluhur dulu zaman Kabudan atau eranya Hindu, semua para dewa mesti bersinggasana duduknya di teratai. Betul nggak? Jadi saya lihat pas Selasa Pahing, Selasa Kliwon untuk grand openingnya sangat luar biasa. Itulah sebenarnya mungkin bagus tidak Cari-hari. berpatokan ke sana Cuma sebenarnya. kebetulan mungkin ya. Iya, Bang. Ya nggak tahu lagi mungkin ada perhitungan jadi- tersendiri. Dari saya juga ada sih
ada orang yang tak anggap tua, yang memang juga pakar di dunia hari Jawa. Di sebelumnya juga sudah tanya-tanya. Ya. Jadi memang pembukaan kafe ini tanggal waktu selamatannya sudah ditentukan, Ya. termasuk grand opening sudah ditentukan. Nah. Nah, mungkin pas ini menurut Ya. suhu ini. Dan kenapa saya katakan itu adalah tingkat tinggi untuk pengasihan Selasa Kliwon. Selasa kan 3, Kliwon adalah 8, jumlahnya 11. Itulah kawelasannya yang mau agung. Kawelasan. Iya. Jadi orang memandang Selasa Kliwon itu Anggoro Kasih, itu dia tidak tahu kemana, Maknanya ya, apa makna sebenarnya. sebenarnya. Padahal kalau di jumlah nepjunya itu adalah 11. 11 itulah kewelasannya yang mau agung. Makanya saya bilang Selasa Kliwon ini adalah tingkatan pengasihan yang paling tinggi. Maka ada pusaka zamannya Empu dulu, ada salah satu bentuk pusaka yang memang untuk welas aslinya tinggi, ibaratnya rezeki loh Kang. Ya. Apa itu? Udan mas. Udan mas, itulah. Jadi kayak banyu mili, memang untuk kerezekian, tapi belum ke puncaknya. Puncaknya adalah sumber kerejekian di udan mas. Nah, sama kayak Selasa Kliwon ini, banyak orang mencari pengasihan, sampai jimat pengasihan. Mereka tidak tahu bahwa ada hari Selasa Kliwon jumlahnya 11, itulah sumber dari puncak Pengasihan. tertinggi dari pengasihan. Kalau Bagus mungkin pernah melihat orang Jawa, entah orang, maaf ya, yang kayak PSK, terus LC, terutama yang perempuan ya, yang mesti ngambilnya di Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Kalau lebih percaya lagi, kenapa di Jawa Tengah yang disakralkan itu Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon? Oh, Kliwon ya. Iya, hanya Jumat Kliwon dan Selasa Selasa Kliwon. Kliwon. Karena punjer ya Kang ya. Punjer. Gila. Sana. Jadi ayo dewe gak ngepas no, tapi waktu saya mau berangkat ke sini, saya waktu pertama kali sini ini Bagus. Grand openingnya tanggal 17. Duh, pas Selasa Kliwon ini. Ah, pas kebetulan malam ini ketemu Bagus, saya ikut tak cerita no bisa. Wah, kenapa? Berarti Bagus memang sudah tanya ke Ya udah orang-orang siapin Kang ya. Jawa. Nah, ini saya hanya memperjelas saja kenapa di Selasa Kliwon ada. Tapi memang Pak ya, percaya tidak percaya sih. Hmm. Percaya tidak percaya. Tapi memang kalau hitungan Jawa itu katanya orang mbah saya dulu. Ya, Ya. Itu kalau dilanggar memang awakmu cuma metu dino iki le apes temen. Pak. betul. Karena sebenarnya hitungan hari itu banyak disiasati. Dari mulai Nogodino itu biasanya itu para penjudi, maling memakai Nogodino. Nah, betul. Itu aja mana sak menit Kang, 1 detik dia salah meleset detikannya, itu wis aja ya. Kecekel. Nah itulah. Tapi dari zaman modern sekarang ini itu orang-orang tertentu memang bagus yang memakai. Karena mau koyo anak saiki ae dhewe kan nggak mungkin dia nakok-nakokno masalah itu. Jadi memang ini satu, nah aku ngaran ini falsafah yang paling tinggi. Dan itu memang diturunkannya untuk saat zaman yang sekarang ini loh Bagus. Itu memang dikasih ke orang-orang tertentu. Gitu lah. Biar apa? Karena zamannya modern. Engko wedine anak kuno kon gak mengikuti zaman saiki ya itu loh Pak. Makanya nggak gaul. Makanya kenapa sekarang ini, maaf saya termasuk muda, tapi saya memakai ugeman yang seperti itu. Bukan kita mensakralkan, bukan karena memang kita orang Jawa. Itulah. Termasuk keris ini. Termasuk keris. Kita bukan menduakan atau menyembah kerisnya sebenarnya, tapi nilai seni budayanya Nilai itu. seni budayanya. Dan di dalam pusaka itu sendiri, kalau kita mau menelisik di sana ada sangkan paraning dumadi. Itulah.
sana dan Linggayoninya juga di sana. Iya, benar. Itu loh. Karena sebenarnya kenapa dikatakan Linggayoni kan? Jadi memang ada salah satu bahan dari pusaka dulu itu memang dari langit. Iya. Dan bukan orang sembarangan yang bisa mendatangkan bahan yang dari langit. Mungkin kalau bumi masih banyak lah ya, kayak nikel, tembaga, emas, itu bisa. Tapi kalau sudah batu yang dari langit, sapa arepe njogo kan? Ya apa carane? Memang konon ceritanya kan bahan pamor itu ada campuran meteor kan? Meteor kan dari bahan langit. Iya. Makanya itulah Bopo Akoso, ibu bumi. Oh, gitu. Itulah lungguhnya Linggayoni. Itulah sangkan paraning dumadi. Terus ini Mbah, saya mau tanya ini. Jadi sepengetahuan saya ada beberapa dari orang pengusaha, Ya. pedagang, terus pejabat itu kadang-kadang fanatik ke keris-keris tertentu. Betul. Contoh kayak misal Singo Barong, Ya. terus Om Yang. Om Yang. Nah, itu apa pengaruhnya apa? Itu dari apa itu?